What's up guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya di ladang. Dan inilah kami punya ladang. Inilah ladang kami yang kami mau tanam padi sama jagung. Sebab sekarang ini mau dekat hujung tahun sudah. Dan musim hujan, jadi kami mau meluas ladang lah. Jadi ini ladang kami sudah potong dia punya pokok dan kami sudah bakar. Tinggal bersihkan lagi, kami panggil dia mengurak. Mengurak itu, ini yang contohnya yang ini kan, ranting-ranting pokok ini kami potong, kami kumpul, jadikan kayu api. Supaya bersih lah kita punya kawasan ladang dan kita senang mau tanam padi. Dan juga jagung dan juga tanaman yang lain. Oke, jadi sekarang ini aktivitas saya mau potong batang pokok dan juga dia punya dahan-dahan. Sebab kita mau kumpul untuk jadikan kayu api. Jadi inilah alat yang kami guna untuk memudahkan kerja kami. Ini kami panggil di kampung sinsu, bilang sinsu. Tapi sebenarnya kalau dalam English nama dia chainsaw. Jadi ini kita buka penutup dia lah. Sebelum kita pergi potong itu pokok, saya kasih tunjuk dulu lah basic-basic yang perlu kita tahu kalau mau guna kendalikan alat ini. Jadi first kali kita mesti tahu lah ini tempat minyak dia. Kita mau cek lah dia punya minyak. Kalau cukup, kalau tidak cukup kasih tambah minyak begitu. Jadi kita tengok juga dia punya apa? Dia punya rantai. Kalau yang ini kan bagi pengetahuan kamu. Kasih dekat-dekat rantai. Rantai ini adalah rantai yang digunakan untuk kita potong papan. Jadi ada dua jenis rantai. Satu untuk rantai untuk tumbang pokok dan satu lagi untuk rantai membuat papan. Jadi ini kami guna yang apalah? Apa itu? Untuk membuat papan. Jadi dia punya potongan lebih halus dan tidak terlalu tajam lah sebenarnya. Kalau dibanding dengan rantai untuk menumbang pokok. Jadi macam tuna kan? Tengok yang contoh tuna itu yang sudah abang saya potong tadi. Kamu nampak dia punya potongan yang memang halus lah. Jadi itulah kalau guna rantai untuk apa? Tunjuk sini. Rantai untuk memotong papan. Dia memang perlahan lah tapi dia tidak tajam. Jadi kalau kamu tengok yang contoh tuna, kalau kamu tengok contoh yang inilah contoh kalau kita guna rantai khas untuk menumbang pokok. Dia punya potongan kasar, tidak terlalu halus lah. Tapi dia cepatlah potong dan tajam begitu. Oke, selepas rantai ini kita tengok dia tajam, dia oke. Oke, settle. Lepas itu kita tengok. Seterusnya kita tengok yang ini. Oke, jadi ini adalah safety lock untuk rantai. Jadi ini kalau kita sudah gunakan, kita kasih begini, kita kasih tarik. Tapi kalau sebelum kita start kan, kita kasih tolak dia ke depan supaya itu rantai kena lock lah, kena kunci supaya rantai dia tidak bergerak. Inilah namanya safety lock. Kita perlu tolak ke hadapan. Ini untuk starter dia. Kita tarik kuat-kuat. Lepas itu ini switch dia. Kalau kita mau kasih hidupkan, kita kasih naik pergi atas. Gitu. Lepas itu ini shock lah. Jadi ini shock ini, kalau lama sudah ini chainsaw tidak digunakan, kita mesti tarik dia lah. Sebab untuk tarik minyak dia ke karburator supaya dia punya pembakaran injin dia konsisten begitu. Macam gitulah. Jadi apalagi yang part yang belum kita sentuh. Ini dia punya nih. Untuk kasih racing, orang bilang kasih race minyak dia untuk kontrol kelajuan nih dia punya punya rantai. Jadi ini kan kalau kamu tekan sini kan tidak dapat. Jadi ini macam untuk safety lah. Jadi mesti tekan sini dulu, baru tekan sini baru dia dapat. Tuh, kamu nampak? Nah, baru dapat. Kalau kamu tekan begitu tidak dapat, dia karena lock. Jadi mesti tekan sini, baru sini begitu. Macam pistol pula. Oke, jadi marilah kita tambah membuang masa lagi. So, banyak lagi kerja kan, kita mau buat, kita potong lah yang tuna itu. Pas yang ini nanti kita susun lah di satu tempat begitu. Siap juga sekali. Nampak kan ya? Siap. Yeah. Oke. Nah ini sajalah. Potong apa yang ranting abang? Ini kan. Nah, itu balik.
itulah kalau di kampung ini. Mesti apa orang bilang? Logot-logot. Kalau mau meluas, pelan-pelan juga. Tidak juga terlebih terpush itu tenaga. Tidak boleh terlalu ekstrim kerja sebab nanti sakit. Nanti kalau sakit, besoknya tidak dapat kerja. Jadi tergendala lagi kerja kita di kampung. Jadi logot-logot. Kita kasih yang macam ini kayu api begini nih kan. Kita kumpul satu tempat. Pas yang ranting-ranting ini pun kita kasih bersih lah. Sampailah kita punya ladang luas, barulah kita menanam kan. Jadi kalau menyinsu itu kan orang bilang guna itu potong-potong kayu guna senso boleh tahan penat juga lah. Jadi mas kalau penat rehatlah. Pelan-pelan saja kita. Ini banyak sudah dipotong. Ini pun boleh sudah kita kumpul. Mana tempat mau kumpul? Itu. Yang rata-rata itu. Jadi memenangkan hari pun mau gelap sudah. Jadi nanti besok lah kita sambung censo. Kasih sinsu itu kayu. Jadi marilah kita balik. Ada lagi kayu yang mau diangkat sana. Tuh. Itulah kami punya rumah kayu. Kami bilang langkau. Macam tempat kami berteduh untuk mengusahakan kami punya ladang. Lagi bagus kalau ladang tepi rumah aja. Senang. Kalau lapar kah, kalau haus kah, naik saja di rumah minum. Kan? Jom. Yuk. Itu nah sudah itu yang tukang angkat kayu. Oke, saya sudah hantar senso di rumah. Tinggal mau angkat ini. Ada 4 batang kayu. Jadi ini pun boleh tahan berat juga. Terbalik. Oh, otobok kodat. Ada duri-duri dia. Kolang awit duri. Inilah. Ini namanya kami panggil marang palawan. Marang palawan, tapi saya kurang pasti apa nama saintifik dia. Cuma kalau kami di kampung panggil marang palawan lah. Ini kayunya yang ada tajam-tajam begini. Pas warna dia warna coklat lah. And dia punya kayu boleh tahan keras juga. Jadi kalau ini kan kalau dia besar boleh dipotong dan dijadikan papan ataupun perabot rumah sebab dia tahan lama. Jenis kayu dia. Jadi ini yang dipotong, abang saya yang potong, kami mau angkat sebab mau buat kandang hewan peliharaan kami lah. Paham lah apa. Kalau di Sabah ini ramai orang pelihara hewan tersebut. Senang mau pelihara. Jadi ini kita mau angkat lah. Mau angkat berapa? 1 kah 2? Kalau satu angkat. Satu. Besar itu. Iyalah berat kan. Boleh aja kalau satu di sebelah, satu di sebelah. Itu. Tapi apalah kita pelan-pelan. Sebab sedikit aja kan di kayu. Jadi angkat satu lah. Ya. Punya jauh pun. Itu untuk tiang saja itu. Iya untuk tiang saja. Dia punya dinding apa? Dawai duri. Oh ya pula kan. Jom. Kita ke destinasi tapak pembinaan kandang hewan. Mati lama. Tiang, Oke, jadi ini tiang untuk buat kandang. Jadi tiang dia kasih tajam di ujung dia supaya senang mau pacak. Itulah, kalau dulu guna parang kan, tapi disebabkan ini besar dia punya kayu, besar. Diguna chainsaw lah lagi senang, lagi cepat lagi. Oke, jadi kayu pun kita sudah angkat semua, itu tiang dia. Jadi itulah kerja untuk hari ini. Hari pun sudah malam, kita mau rehat, mau masak nasi, semua mau dinner. Dinner orang bilang. Jadi itu sajalah video untuk kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Jadi jumpa lagi pada hari Jumat nanti. Bye, thank you.